Shalom Bapak Ibu, masih dengan kami di program 5 Menit Penuh Harapan. Bapak Ibu, kita masih melihat ini ciri yang terakhir tentang kerendahan hati. Sebelum besok kita melihat kepada siapa kita harus belajar rendah hati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ciri yang terakhir ini Bapak Ibu, orang yang rendah hati adalah orang yang terus-menerus mau belajar. Orang yang tidak berhenti belajar. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam belajar selalu dua hal terjadi Bapak Ibu. Pembelajaran selalu ditandai dengan perubahan tingkah laku. Pembelajaran tanpa perubahan tingkah laku bukan sebuah pembelajaran. Ciri yang kedua Bapak Ibu, waktu kita belajar, kepada kita ditambahkan sesuatu. Tetapi kepada kita juga harus dikurangkan sesuatu. Sesuatu yang salah harus dikurangkan. Sesuatu yang tidak benar harus ditinggalkan. Jadi proses belajar selalu dua ini harus ada. Proses belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Yang kedua Bapak Ibu, waktu kita belajar kepada kita ditambahkan sesuatu. Sekaligus dari kita diambil sesuatu atau dibuang sesuatu. Yang tidak baik, yang tidak benar harus dibuang. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang terus-menerus mau belajar. Orang yang mau belajar mendengar dari orang lain, belajar dari semua hal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang tidak boleh berhenti belajar. Sekali kita berhenti belajar, Bapak Ibu, kita akan kemudian stuck. Lalu kemudian kita tidak bertumbuh. Karena di dalam kerohanian, Bapak Ibu, tidak ada yang namanya jalan di tempat. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak berjalan maju, berarti bergerak mundur. Itulah di dalam kerohanian. Tidak ada orang yang rohaninya stuck, tidak ada. Ketika seseorang tidak bertumbuh maju ke depan, berarti dia mundur ke belakang. Itulah dalam sebuah gerakan rohani, Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak ada yang namanya stuck, berhenti, tidak ada. Di dalam kerohanian hanya ada dua, maju atau mundur. Orang yang berhenti belajar, dia berhenti bertumbuh. Orang yang rendah hati, orang yang terus-menerus mau belajar. Bahkan belajar dari orang yang lebih junior, dari orang yang lebih rendah barangkali, dari orang yang tidak bisa dan tidak perlu didengarkan barangkali. Orang yang mau terus-menerus belajar adalah ciri orang yang rendah hati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu, kita harus menjadi orang-orang yang terus-menerus berproses dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Kita harus terus-menerus belajar kebenaran firman Allah, belajar tentang realita kehidupan, belajar banyak hal. Karena di luar sana juga ada banyak kebenaran-kebenaran yang bertebaran di sana-sini yang kita perlu belajar daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita pikir kita sudah tahu semua hal. Kadang-kadang kita pikir kita merasa kita sudah cukup lah. Usia sudah segini, untuk apa lagi belajar? Kita merasa cukup. Bapak Ibu, kita akan berhenti kalau kita merasa cukup. Kita harus terus-menerus belajar. Dan dengan terus-menerus belajar, kita akan terus bertumbuh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kerendahan hati juga sebuah proses pertumbuhan dalam hidup kita. Mereka yang tidak berhenti belajar, mereka menjadi orang-orang yang terus-menerus bertumbuh dalam proses kehidupan ini. Dan kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati dengan terus-menerus belajar, bersedia belajar, baik belajar dari firman Allah, belajar dari kehidupan, belajar dari orang lain, bahkan belajar dari orang yang paling tidak pantas sekalipun. Jika ada sesuatu yang kita bisa pelajari, kita perlu belajar juga, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari kita renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.